Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 22 Mei 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, ratusan warga desa Hatapang kembali melakukan unjuk rasa di kantor pemberdayaan masyarakat desa dan kantor DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara. Warga menyatakan Pilkades di desa Hatapang penuh rekayasa dan kecurangan dan berharap kepada DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara agar segera memanggil paksa panitia Pilkades di desa mereka. Sambil membawa spanduk dan poster beserta peralatan dapur, ratusan warga desa Hatapang, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara kembali mendatangi kantor PMD di Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Warga berharap agar dua orang calon kepala desa berstatus PNS bernama Amri Munte dan Lisnawati segera dibatalkan karena proses administrasi rekomendasinya dari Kementerian Agama bermasalah. Warga berharap agar calon kepala desa yang mereka dukung bernama Sofian Sagala segera diloloskan menjadi calon kepala desa Hatapang. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu ini juga menuding bahwa tahapan Pilkades di desa mereka penuh dengan rekayasa, kolusi, dan juga nepotisme. Setelah 1 jam lebih berorasi dan tidak mendapatkan jawaban pasti, ratusan warga ini meninggalkan kantor PMD menuju kantor DPRD Kabupaten di Aikanopan. Warga diterima oleh Wakil Ketua dan Ketua Komisi A di ruang rapat paripurna. Udah ada delegasi, rapat dengar pendapat, ada Wakil Ketua, ada Ketua Komisi A dan anggota, menyampaikan kami berharap hari ini juga persoalan ini mereka tuntaskan dengan Pemkab, agar tuntutan kami dari warga ini untuk segera diakomodir. Ini demi menjaga agar tidak diinginkan, karena ini salah calon warga yang mayoritas mendukung salah satu calon itu merasa digugurkan. Kalau dari Dewan Perwakilan Rakyat tadi, apa kira-kira? Ya, mereka tidak bisa memutuskan sebagai DPRD, mereka hari ini juga segera menemui Pemkab dan panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten untuk menindaklanjuti ini berhubung. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polres Nias mengambil alih penanganan kasus kriminal penganiayaan yang terjadi di Ladea, Kecamatan Gide, bulan April 2022 lalu. Sementara 1 orang tersangka atas kasus ini dijerat dengan pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Selama 1 bulan proses penyelidikan terhadap kasus penganiayaan karena motif ketersinggungan antara dua pria berumur 25 tahun di desa Hiliweto, Gido telah diungkap polisi. KBO Satreskrim Polres Nias Ibtu Sugiapdi pada konferensi pers pengungkapan sejumlah kasus kriminal pada wilayah hukum Polres Nias mengatakan penahanan terduga pelaku atas nama Derman Perlindungan Batee, pria 25 tahun, dilakukan karena kasus kriminal yang dilakukannya mengakibatkan korban yakni Lestarius Gulo, pria 25 tahun, meninggal dunia. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan pakaian korban serta keterangan saksi menetapkannya sebagai tersangka. Sementara upaya pertolongan terhadap korban yang sempat dilakukan pihak medis dibantu aparat kepolisian terkendala karena jarak puskesmas Gido tempat dirawat pertama kali berjauhan dengan rumah sakit rujukan di Gunung Sitoli, sehingga korban menghembuskan napas terakhir pada perjalanan. Namun dalam kondisi kritis itu korban dibawa kembali ke rumahnya. Namun sebelum sampai di rumah korban sudah meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Keesok harinya tanggal 16 bapak korban melaporkan ini kejadiannya di Polsek Gido tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal orang, sehingga dasar laporan itu kita Polres Nias menindaklanjutinya, membackup Polsek Gido dan menarik kasus itu untuk ditangani di Polres Nias. Selanjutnya melakukan proses penyidikan sehingga bisa terungkap dan pelaku berhasil kita amankan.
Pasca ditetapkan sebagai tersangka, DPB bersama 2 pelaku kriminal lainnya kini mulai dilakukan penahanan di rumah tahanan Polres Nias selama 20 hari ke depan. Sementara berkas perkaranya telah dilengkapi dan akan segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Tersangka akan dijerat dengan pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Maraknya kasus penganiayaan dan aksi kriminal lainnya terjadi pada wilayah Polres Nias dalam 6 bulan terakhir, membuat pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bekerja sama dengan tokoh lintas agama dan masyarakat. Sementara itu, di sorotan lainnya pemirsa, pelaku hipnotis saat ini mulai kerap beraksi di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah pria lanjut usia menjadi target atau sasaran pelaku hipnotis yang beraksi seorang diri. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku hipnotis di Dusun 6 Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjung Morawa. Tampak pelaku seorang diri mengendarai sepeda motor masuk ke teras rumah, kemudian melakukan hipnotis kepada Suhardi, pria keturunan Tionghoa. Modus pelaku saat beraksi mengiming-imingi korban dengan mengatakan ada pembagian sembako pada sebuah minimarket. Kemudian pelaku mengajak korban untuk datang ke minimarket dan pada saat itulah pelaku menghipnotis korban. Setelah terhipnotis, korban menuruti ajakan pelaku untuk datang ke sebuah minimarket yang tidak jauh dari kediaman korban. Selanjutnya korban langsung berangkat dengan mengendarai becak bermotor menuju minimarket. Setelah korban sampai di minimarket, korban langsung memberikan perhiasan emas diantaranya cincin dan uang kepada pelaku. Menurut anak korban, Edi, uang dan cincin emas yang hilang senilai 5 juta rupiah. Awal modus kejadiannya itu dia mengimingin sembako ke orang tua saya. Habis itu setelah dia bilang mau kasih sembako tapi ngambilnya di Alfamart. Setelah ke Alfamart, mereka si pelaku tadi itu suruh copot cincin sama uang taruh di kantong plastik. Setelah dia pergi, orang tua saya dibawa ke Indomaret Simpang Kayu Besar. Nah, sampai di sana orang tua saya ditinggal. Nah, dia balik ke Alfamart yang pertama tadi yang tadi. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Berdasarkan verifikasi dan regulasi kebijakan pemerintah Arab Saudi atas pembatasan usia calon jemaah haji dari Indonesia di bawah usia 65 tahun. Sebanyak 279 jamaah haji asal Mandailing Natal sudah siap diberangkatkan menunaikan haji ke Tanah Suci di tahun 2022 ini. Meski belum mendapatkan kelompok terbang untuk jamaah haji dari Kabupaten Mandailing Natal, Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal sudah mempersiapkan seluruh administrasi bagi calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2022. Sebanyak 279 jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan biaya di bank penerima setoran haji dan sudah mengikuti verifikasi serta regulasi kebijakan pemerintah Arab Saudi atas pembatasan usia bagi jamaah haji di bawah 65 tahun siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan sebanyak 14 jemaah haji yang menunda dan gagal berangkat akibat pembatasan usia, ketidakmampuan secara finansial jemaah dan juga sakit. Jemaah haji yang sudah siap diberangkatkan tersebut sudah melengkapi persyaratan seperti paspor, vaksin COVID-19 tahap 1 dan 2, serta jemaah siap untuk mengikuti tahapan protokol kesehatan seperti PCR. 3 hari sebelum berangkat, bahkan Kepala Desa Seksi Pemberangkatan Haji dan Umroh Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal, Irfan Sah Nasution mengatakan,
bahwa jemaah haji yang akan diberangkatkan tahun ini adalah calon jemaah haji yang mendaftar dari tahun 2011 dengan 2012. Sesuai dengan setelah kita verifikasi dan jamaah sudah melakukan konfirmasi pelunasan ke BPS, Bank Penerima Setoran Dana Haji, sebanyak 279 orang untuk jamaah haji dari Mandailing Natal. Dan insya Allah akan siap terbang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara itu pemirsa, seorang kakek berusia 66 tahun bekerja sebagai pedagang nasi ini sedih saat mengetahui dirinya gagal berangkat haji tahun ini. Ya, hal ini dikarenakan pemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan regulasi kebijakan atas pembatasan usia jemaah haji dari Indonesia harus di bawah usia 65 tahun. Pembatasan usia peserta jemaah haji dari Indonesia harus di bawah usia 65 tahun membuat sejumlah calon jemaah haji asal Mandailing Natal yang mendaftarkan pada tahun 2011 dengan 2012 gagal berhaji pada tahun 2022 ini. Seorang kakek yang bekerja keseharian sebagai pedagang nasi yang sudah berusia 66 tahun yang bertempat tinggal di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal gagal naik haji tahun ini. Seperti diketahui, kakek yang bernama Sofiarni gagal berhaji karena pembatasan usia yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Sofiarni yang mengetahui dirinya tidak bisa ikut haji tahun ini sedih dan kecewa setelah 2 tahun tertunda akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Namun dirinya pasrah atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi. Padahal kakek yang berusia 66 tahun ini sudah mempersiapkan seluruh persiapan mulai dari pelunasan biaya haji di bank, baju seragam, dan telah mengikuti tahapan vaksin COVID-19. Adanya pembatasan kuota haji, Kabupaten Mandailing Natal tahun ini hanya mendapatkan kuota sebanyak 279 jemaah. Tidak jadi berangkat karena yang pertama itu kan disebabkan corona. Yang kedua, corona juga. Keberangkatan ketiga terbatas karena umur. Harusnya tahun ini ya? Harusnya tahun ini berangkat, tapi paling sakit lah tahun ini berangkat sebagian. Mana yang tua nggak ikut, mana yang muda berangkat. Itulah makanya memang sudah begitu peraturannya, tapi perasaan itu sedih lah. Kalau kayak gitu bukan yang dibuat-buat itu sedihnya. Memang nggak dibuat sedihnya. Di informasi lainnya pemirsa, kebaktian Minggu Jemaat Gereja HKI Tanjung Anom Resort Medan, 1 daerah 6 Sumatera Utara 2 hari ini dilakukan 3 sesi. Kebaktian Minggu yang dilaksanakan 2 sesi untuk jemaat remaja dan dewasa sebagai pengkhotbah Pendeta Toljun Lumban Tobing. Beginilah kebaktian Minggu hari ini dilaksanakan di Gereja HKI Tanjung Anom yang berada di Perumahan Purianom Asri Blok AD Ujung Sembahe Baru. Kebaktian Minggu ini adalah kebaktian Minggu sesi kedua untuk kebaktian Minggu jemaat remaja dan juga dewasa. Kebaktian Minggu kedua ini masuk pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Di gereja ini penerapan protokol kesehatan COVID-19 masih terus dilaksanakan ketika melaksanakan kebaktian Minggu, diantaranya jaga jarak aman di antara sesama jemaat dengan mengisi bangku gereja secara terbatas. Bertindak sebagai liturgis pada kebaktian sesi kedua ini adalah Sintua Barita Purba. Kebaktian Minggu ini juga diikuti pimpinan Jemaat Gereja HKI Tanjung Anom, Sintua Harapan H. Hutagalung. Pendeta Toljun Lumban Tobing pada khotbahnya menyatakan kebaktian Minggu hari ini adalah Minggu Roget dengan tema kuasa doa yang benar. Pendeta Toljun Lumban Tobing menyatakan sebagai seorang jemaat Kristiani adalah menjadi suatu kesaksian bahwa kerajaan Allah di dunia ini. Dikatakan jemaat Kristiani harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang penuh dengan pengharapan terutama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pendeta Toljun Lumban Tobing juga menyatakan bahwa jemaat Kristiani harus selalu penuh pengharapan kepada Tuhan, terutama ketika pada situasi pergumulan hidup sehingga akan selalu tegar dalam menghadapi. Dikatakan doa yang benar akan membawa suatu kekuatan terhadap jiwa dan raga, bahkan khasiatnya akan besar karena Tuhan selalu membuktikan bahwa penyertaannya kepada umatnya yang tidak pernah lepas untuk selama-lamanya.
Oleh karena itu, maka diharapkan jemaat Kristiani haruslah selalu penuh pengharapan kepada Tuhan, terutama dalam situasi dan kondisi yang dihadapi umat manusia saat ini dengan penuh tantangan. Minggu Rogate hari ini, bagi semua orang Kristen itu diingatkan supaya tugas dan tanggung jawabnya juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu sekaligus menjadi satu kesaksian bahwa dia akan menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Maka orang-orang yang menyaksikan Kristus di dunia ini harus senantiasa berhubungan dan bersekutu dengan Tuhan di dalam doa yang penuh dengan kebenaran, dan akan besar khasiatnya untuk kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang yang jujur dan setia berdoa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan pasti menikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tegar senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah khasiat doa. Maka orang Kristen bilang bahwa doa yang benar besar khasiatnya, dan doa itu adalah napas orang Kristen. Sementara itu, salah seorang jemaat HKI Tanjung Anom Sintua Antoni Gultom menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena hingga sampai saat ini pelaksanaan kebaktian Minggu sangat baik. Pelaksanaan ibadah di gereja kita HKI Tanjung Anom semenjak pembatasan kegiatan masyarakat PPKM yang dibuat oleh pemerintah, kita melakukan ibadah 2 kali, ibadah pagi dan ibadah siang, untuk menyesuaikan jumlah jemaat yang hadir dengan kapasitas tempat duduk di gereja kita. Dan memang saat itu kita juga dalam pergumulan doa kepada Tuhan, itu menjadi cikal bakal awal kita mulai ibadah 2 kali di gereja kita. Dan puji Tuhan, sampai saat ini itu sudah berjalan dengan baik, mulai dari tahun 2020. Kebaktian Minggu sesi ketiga di Gereja HKI Tanjung Anom hari ini adalah pengkhotbah Pendeta Toljun Lumbang Tobing, dan kebaktian sesi pertama yaitu kebaktian anak-anak sekolah minggu. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia MUI sebagai wadah himpunan ulama dan cendekiawan muslim dalam melaksanakan perannya di tengah masyarakat, yaitu berkewajiban membina umat Islam. Ya, MUI memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan meningkatkan pemahaman keislaman dan tuntutan kehidupan keberagaman Islam. Dalam membina umat Islam, MUI memiliki program-program dalam meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia memberikan inovasi dan ajaran dalam menyebarkan ajaran Islam dengan membawa teknologi dalam pengembangan kualitas masyarakat. Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara Arso mengatakan bersyukur atas keberadaan MUI saat ini di Kabupaten Toba karena dulunya masih Tapanuli Utara, berdirinya MUI di tahun 1980 hingga saat ini dapat eksis. Keberadaan MUI di daerah Tapanuli dari dulu hingga saat ini selalu mendukung dan bersinergi dengan pemerintah setempat dalam memajukan daerah maupun kerukunan umat beragama. Keberadaan umat muslim di kawasan telah mampu menjaga kerukunan umat beragama. Bahkan ulama selalu mampu bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kepada para pengurus MUI, pihaknya berharap agar pengurus MUI pada Kabupaten Tapanuli tetap bersinergi dengan pemerintah setempat dalam menjalankan dan menjaga nilai-nilai luhur antar umat beragama. Dengan perjalanan sejarah sejak berdirinya MUI di Tapanuli Utara, alhamdulillah saya kebetulan jabatan saya sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Sumatera Utara yang diamanahkan oleh Pak Ketua Umum menjadi koordinator wilayah, termasuk wilayah Tapanuli Utara ini. Begitu juga Tapanuli Tengah dan Toba, Samosir, dan Humbang. Oleh karena itu maka kami merasa mengharapkan semoga perjalanan sejarah keberadaan MUI sangat bagus, karena pada waktu itu diamanahkan juga dengan sesuai dengan perkembangan masa, dengan hubungannya dengan pemerintah sangat baik, karena ada hal-hal yang diperlukan bahwa kehidupan sebagai orang beragama, kalaupun Islam sebagai minoritas, tetapi memang ulama tepat diajak untuk bekerja sama.
Sementara itu, Mirsa, Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MW Kahmi Sumatera Utara melaksanakan halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah di Medan. Halal bihalal Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara asalah dalam upaya mempererat silaturahmi untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal bihalal Kahmi Sumatera Utara mengambil tema memperkuat silaturahmi mewujudkan solidaritas masyarakat Sumatera Utara. Halal bihalal ini dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa dan sejumlah kepala daerah sekabupaten kota Sumatera Utara, tokoh partai politik, tokoh masyarakat, dan ulama se-Sumatera Utara. Ketua Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara Rusdi Lubis mengharapkan pengurus kian solid dalam mewujudkan program keumatan langsung karena menyentuh masyarakat sebagaimana tujuan dari organisasi Himpunan Mahasiswa Indonesia. Guna meningkatkan silaturahmi bersama kader Kahmi Sumatera Utara, menghadirkan tokoh masyarakat untuk bersatu mengharapkan ridho ilahi. Pada hari ini, halal bil halal membangun tali silaturahmi dan mensyukuri bahwasanya di bulan Fiang Fitri ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk mengartikan makna dari kita sebagai manusia yang benar-benar diberikan oleh berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, halal bihalal Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara diisi dengan tausiah tokoh spiritual Mursyid Thariqat Naqsabandiyah, pimpinan Persulukan Serambi Babus Salam Simalungun, Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Raja Guguk. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa mendukung kegiatan silaturahmi dengan menghadirkan tokoh masyarakat dan ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Ya, terjalinnya silaturahmi oleh seluruh elemen masyarakat menjadikan kekuatan untuk bersama membangun Sumatera Utara pada segala bidang menuju masyarakat yang sejahtera. Terjalinnya persatuan dan kesatuan umat di Sumatera Utara menjadi harapan untuk bersama dengan tantangan guna kebangkitan ekonomi di tengah pandemi. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa ketika menghadiri halal bihalal di Kota Medan kemarin mengatakan, dengan semangat kebersamaan gotong royong yang dibangun, diharapkan seluruh kader Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MW Kahmi Sumatera Utara bersinergi memberikan pemikiran maupun tindakan yang bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara. Organisasi Kahmi Sumatera Utara memiliki peranan penting dan juga sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun kedaulatan umat, terciptanya hidup yang harmonis di tengah masyarakat. Pentingnya menjalin silaturahmi antar sesama harus dimaknai sebagai upaya mempererat ukhuwah, kekeluargaan, dan rasa persatuan. Dengan ukhuwah yang sudah terbina, banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan kemajuan Sumatera Utara ke depannya. Halal bihalal adalah implementasi keimanan dan wujud syariat Islam dikemas dengan budaya maupun tradisi sebagai sarana membangun keakraban. Insya Allah pandemi COVID ini bisa teratasi dan terus turun dan bisalah terus kegiatan masyarakat bisa insya Allah kembali normal, ekonomi kita bangkit kembali. Dan acara kami ini menurut saya satu hal yang baik, ini menjadi silaturahim terutama para alumni HMI yang sekarang bergabung semua di kami, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi juga untuk Sumatera Utara, untuk pembangunan, untuk pemerintah, dan juga untuk generasi-generasi muda kita ke depan. Itu tentu saja juga menyiapkan kader-kader terbaiknya di dalam upaya ikut bersama memberikan kesempatan untuk ikut kompetisi secara sehat dan terhormat di dalam pilkada serentak itu. Jika tiga hal itu bisa dilakukan secara baik, saya berkeyakinan Kahmi hadir itu telah memberikan peran kontributif yang konkret, yang nyata di dalam ikut berperan membangun kualitas demokrasi yang kita laksanakan. Melalui halal bihalal diharapkan semakin terjalinnya silaturahmi guna membangun Sumatera Utara lebih baik di masa mendatang. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Toba akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Kunjungi
dan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, kegiatan Pasar Rakyat dan UMKM di Kabupaten Toba yang dilaksanakan di lapangan perumahan Bupati Toba dihadiri staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga. Ya, kegiatan Pasar Rakyat dan UMKM ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Toba Tony Simajuntak dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Jonius Taripar Huta Barat. Pasar Rakyat BUMN ini menyediakan 3 hingga 4.000 paket sembako yang terdiri atas beras, gula, dan minyak goreng dengan harga Rp65.000. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat Toba ini cukup murah bila dibandingkan harga penjualan di toko-toko sembako yang diprediksi mencapai Rp95.000. Salah seorang warga masyarakat Asima Nababan mengatakan ia ingin membeli sembako di Pasar Rakyat dan UMKM BUMN ini terlebih dahulu harus mendapatkan kupon dari pihak PLN Balige yang didata oleh aparat desa dan membayarkan senilai Rp65.000. Menurut Asima, harga sembako yang ditawarkan pihak pengelola Pasar Rakyat dan UMKM BUMN ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga di grosir setempat dan sangat membantu bagi warga masyarakat. Pameran UMKM juga dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk meningkatkan geliat perekonomian di Sumatera Utara dan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada masyarakat Kabupaten Toba. Peserta pameran UMKM yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 20 produk yang ditampilkan saat kegiatan berlangsung. Salah satu yang menjadi produk andalan dan sudah terkenal hingga ke mancanegara adalah olahan khas Toba. Dalam rangkaian kegiatan Pasar Rakyat dan UMKM di Kabupaten Toba, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga meninjau UMKM yang sedang berkembang di Kabupaten Toba. Arya Sinulinga pada kesempatan ini menjelaskan, di Kabupaten Toba telah terbentuk PNM Mekar dengan menargetkan hingga 3 kali lipat 10.000 orang yang dibantu pinjaman dana untuk usaha dan pertanian tanpa agunan. PNM Mekar ini adalah program dari Presiden Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kementerian BUMN untuk membentuk masyarakat di bidang modal usaha dan pertanian. Di perangkat desa, pemberitahuan dari desa. Sejauh ini kira-kira bagaimana pendistribusiannya ke masyarakat gimana, Bu? Berapa? Kita dibagi, kita dikasih dari desa. Dari desa. Apakah dikenakan biaya atau gimana, Bu? Enggak, tapi untuk mengambil barangnya baru kita kasih bayar. Bayarnya berapa, Bu? Rp65.000. Rp65.000 ya. Tadinya Pasar Rakyat dan BUMN ini tadinya mau dikunjungi langsung Pak Erick Thohir. Enggak. Memang belum. Kan beliau memang kunjungan kan sampai di Taruto. Karena diundang sama HKBP, ya, sama Porus. Beliau ke sana. Tapi kami kan lihat Pak Erick lihat bahwa masa kita buat hanya di Taruto. Makanya walaupun beliau nggak ada hadir, kita buat juga di Sanggul tadi pagi. Siang ini kita bikin di Balige. Jadi beliau nggak mau hanya dibuat di Taruto. Makanya kita buat juga di sini walaupun beliau nggak hadir, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Di informasi lainnya pemirsa, kepariwisataan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pengusaha pemerintah dan juga pemerintah daerah. Dengan demikian, pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan dengan berbagai faktor penunjang lainnya yang seyogianya diadakan oleh pemerintah atau masyarakat di kawasan destinasi pariwisata Danau Toba. Keberadaan Pulau Sibandang merupakan pulau kedua terbesar di kawasan Danau Toba setelah Pulau Samosir dengan luas mencapai 461 hektar dengan ketinggian sekitar 910 meter di atas permukaan laut. Pulau Sibandang memiliki keindahan alam dan memiliki keunikan tersendiri. Namun hingga kini daerah ini masih kurang diminati para wisatawan.
Salah satu kawasan geosite kaldera Toba yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pulau Sibandang yang terdiri atas 3 desa ini, hingga kini pengembangan kepariwisataan di kawasan ini masih minim dan perlu ditingkatkan mulai dari masyarakat hingga subsektor lainnya yang terkait kepariwisataan. Sebagai salah satu ikonik dengan komoditas buah mangga dan kampung tenun ulos Papande dari Pulau Sibandang secara perlahan sudah mulai redup. Hal ini terjadi karena daerah ini merupakan salah satu prioritas kawasan wisata yang telah diberi label desa wisata. Sangat diharapkan semua pihak untuk dibangkitkan kembali seiring dengan program pembangunan percepatan pengembangan pariwisata Danau Toba. Akan tetapi untuk lebih menarik minat daya tarik wisata, sarana ataupun tujuan kunjungan wisata selain kesadaran masyarakat, maka objek wisata hasil buatan manusia baik yang dibangun oleh pemerintah ataupun swasta sangat diharapkan hadir di tempat ini sehingga menjadi pendorong kehadiran wisatawan. Menurut salah seorang tokoh pemuda dari Pulau Sibandang, Sweetno Raja Guguk, selain masih minimnya kesadaran masyarakat, terutama yang bermukim di Pulau Sibandang, juga sangat diharapkan dukungan berbagai pihak, pemerintah maupun swasta, hingga pengembangan kepariwisataan di Pulau Sibandang dapat berkembang secara berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, yang pertama itu disosialisasikan dulu. Apa sih pariwisata ini? Apa untungnya untuk masyarakat? Nah, setelah itu adalah tindakan dari pemerintah untuk membangun desa ini, untuk membangun Pulau Sibandang ini supaya Pulau Sibandang ini menjadi salah satu objek wisata yang lebih menarik. Hal yang pertama itu kan membangun kesadaran untuk masyarakat dulu. Nah, yang kedua dibuatlah salah satu bukti pastinya untuk masyarakat untuk pariwisata ini. Contohnya pengembangan di pembangunan. Bagaimana caranya kita mengembangkan pariwisata sementara jalan kita aja akses untuk Pulau Sibandang ini aja masih jadi bilang minim lah. Kawasan geosite Huta Ginjang adalah salah satu desa yang berada di puncak tertinggi Kecamatan Muara, yakni di Tapanuli Utara. Dari tempat ini dapat melihat pesona dan menampilkan keindahan Danau Toba secara menyeluruh yang dikelilingi oleh 4 kabupaten. Huta Ginjang memiliki arti kampung dan ginjang artinya atas. Jadi Huta Ginjang memiliki arti kampung yang berlokasi di atas secara umum. Huta Ginjang ini adalah tempat wisata alam yang terdiri atas perbukitan hijau dengan pohon pinus yang tumbuh subur di sekitarnya. Selain merupakan tempat untuk melihat pemandangan Danau Toba sejauh mata memandang, di kawasan ini juga menjadi lokasi wisata alam para layang yang cukup menantang. Selain itu di sekitar tempat terdapat sejumlah homestay yang disediakan bagi para wisatawan untuk menginap ataupun lokasi base camping untuk berkemah bagi para wisatawan sembari menikmati indahnya Danau Toba dari ketinggian 1.400 di atas permukaan laut dan kondisi alam yang cukup sejuk serta asri. Sejak ditetapkan menjadi salah satu lokasi wisata Geopark Kaldera Toba, lokasi wisata Huta Ginjang ini telah ditetapkan oleh Menparekraf sebagai destinasi wisata super prioritas yang dikembangkan mengangkat pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan saat ini. Semenjak pemerintah mulai memberlakukan dibukanya tempat-tempat wisata, setiap hari sejumlah wisatawan lokal di tempat ini mulai banyak dikunjungi. Selain untuk lokasi spot berfoto, di tempat ini juga disediakan teropong yang dapat disewa oleh pengunjung untuk melihat lebih dekat Pulau Sibandang ataupun Pulau Samosir, terutama pada saat cuaca cerah ataupun tidak berkabut. Bagi sejumlah wisatawan yang datang dari luar daerah, salah seorang wisatawan yang berkunjung ke kawasan destinasi pariwisata Danau Toba di Huta Ginjang ini dari komunitas alumni Universitas Gadjah Mada, yakni Maris Sitindaon, menyatakan selain menikmati keindahan Danau Toba serta menikmati atraksi para layang, diharapkan juga ada atraksi budaya atau event lainnya yang rutin dilaksanakan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke kawasan destinasi pariwisata Danau Toba, diantaranya di Geosite Huta Ginjang. Kalau menurut saya mungkin secara akses dan secara fasilitas sudah jauh lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Cuman tadi mungkin seperti yang tadi kita bicara dengan Pak Simanjuntak itu mungkin atraksi itu yang harus lebih
tingkatkan lagi gitu. Jadi mungkin orang tidak bosan hanya pada satu kegiatan aja tuh foto sudah selesai gitu. Mungkin lebih ke ada mungkin kayak atraksi budaya lah, atau mungkin wisata dengan konsep storytelling Batak gitu tuh. Jadi mungkin dari Parapat ke Porsea, ke Baliki, ke Taput, ke Sangu Samosir itu ada masing-masing satu cerita yang berangkai gitu. Jadi orang itu datang ke sini gitu. Pemirsa, bagi Anda yang pecinta wisata alam, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan juga deretan bukit. Iya, ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangannya, Anda juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Hutabolon Simanindo. Museum Hutabolon Simanindo terletak di sisi utara Pulau Samosir atau lebih tepatnya di Jalan Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo Sangkal. Dari dermaga Tombok, museum ini dapat dicapai dengan berkendara menggunakan sepeda motor atau mobil dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Museum Hutabolon Simanindo merupakan bekas kompleks kediaman Raja Panualang Sidauruk beserta 14 istrinya. Museum ini didirikan oleh Raja Panualang Sidauruk dan resmi dialihfungsikan sebagai museum pada tahun 1971. Saat memasuki Museum Hutabolon Simanindo, kita akan dibawa ke masa lampau. Koleksi barang-barang kuno yang bersejarah serta bernilai adat tinggi milik etnis Batak Toba cukup lengkap dan terpelihara dengan baik di museum ini. Di dalam museum ini terdapat benda-benda peninggalan Raja Batak yang telah berumur ratusan tahun, mulai dari pakaian adat, perhiasan, peralatan masak, peralatan tenun, kain ulos, persenjataan, hingga patung dan ukiran khas Batak. Museum ini sudah dijadikan cagar budaya dan pernah dikunjungi oleh Ratu Juliana dan Raja Benhard dari Belanda pada 8 Juni 1982. Di depan museum juga terdapat beberapa makam dari orang-orang terdahulu suku Batak, sehingga semakin menambah kesan masa lampau pada etnis Batak Toba. Setelah puas menjelajah museum, di samping halaman dari Museum Hutabolon terdapat pintu gerbang yang terbuat dari batu, dan di dalamnya terdapat replika kampung tradisional orang Batak atau bahasa setempat disebut dengan Hutabolon. Dengan rumah-rumah yang tampak berjejer di kanan dan kiri, jika diamati atap rumah tersebut tampak khas dengan bentuk yang melengkung. Di rumah adat keluarga Raja Sidauruk yang asli, atap tersebut dihiasi dengan 10 tanduk kerbau yang melambangkan 10 generasi kerajaan tersebut. Untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Museum Hutabolon, dilakukan penataan sebuah taman botani dan rumah kaca. Rumah kaca yang berada di belakang Museum Hutabolon ini sama seperti rumah kaca biasa, bergaya arsitektur kolonial, berlapis tembok kokoh, serta dilengkapi dengan kaca. Fungsi awal rumah kaca adalah rumah pribadi keturunan keluarga Sidauruk sebelum berubah menjadi tempat berkumpul bagi warga setempat. Sembari menikmati panorama Danau Toba, Anda dapat bersantai di halaman rumah kaca dengan menikmati secangkir kopi panas dan ditemani kudapan otentik. Di dalam rumah kaca tersebut juga terdapat taman botani, sehingga menambah kesan asri di sekitaran rumah kaca.
Jika pengelolaan Museum Huta Bolon, rumah kaca, dan replika perkampungan Huta Bolon dapat dijaga, maka dapat menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara ke Museum Huta Bolon Simanindo. Pemirsa, Tomok adalah salah satu desa di tepian Danau Toba yang berada di pesisir timur Pulau Samosir, tepatnya di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Ya, ada 2 jalur yang dapat kita tempuh untuk mengunjungi desa Tomok melalui transportasi air dan juga darat. Jika Anda memilih jalur transportasi air, akan melalui pelabuhan penyeberangan Ajibata dan mulai Raja Balige, dan jika memilih jalur transportasi darat, dapat menempuhnya melalui Tele. Para wisatawan yang datang lebih memilih jalur transportasi air dan Desa Tomok adalah salah satu tujuan favorit untuk berwisata. Tidak heran jika para wisatawan lebih banyak memilih berwisata ke Desa Tomok sebab budaya kearifan lokal yang masih sangat kental di sana yang menjadi daya tarik. Wisatawan yang datang dapat menikmati tarian tradisional Batak Toba yang namanya Tortor Sigale-Gale, mengunjungi makam kuno Raja Sedabutar, dan membeli cenderamata di pasar tradisional. Untuk tarian tradisional Batak Toba yaitu Tortor Sigale-Gale, para wisatawan yang datang dapat melihat dan ikut menari ataupun manortor yang dipandu langsung oleh pemandu wisata setempat. Jika Anda hobi dengan benda-benda bersejarah, dapat mengunjungi makam kuno Raja Sedabutar yang diperkirakan telah berumur 450 tahun ini. Kita juga dapat mendapatkan keterangan tentang sejarah makam tersebut dari pihak pengelola. Di pasar tradisional Tomok, Anda juga dapat membeli cenderamata berupa souvenir dan pernak-pernik khas Batak Toba yang penuh bersejarah, dan juga membeli pakaian yang bercorak ataupun bertulisan khas Batak Toba, dan harganya pun sangat terjangkau. Salah seorang wisatawan yang sedang berkunjung, Sarifah, mengatakan desa wisata Tomok ini suasananya sangat unik dan masih natural dan jarang ditemui seperti di objek-objek wisata lainnya. Sarifah juga menyebutkan bahwa mereka merasa nyaman dan menyenangkan, di mana di Desa Tomok ini masih terlihat nuansa adatnya sangat kental. Ditambah lagi ada sesi ikut menari ataupun manortor, cukup membuat suasana lebih hidup lagi. Harapannya sih semoga nggak ada pembatasan lagi, kembali normal semua, tamunya bisa datang semua lagi. Saya rasa kalau tamunya sudah perdagangan pasti ekonomi itu pasti normal, itu aja sih. Asal ada kunjungan dari wisatawannya pasti normal sih. Sementara itu pemirsa, berbagai cara orang untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga maupun kerabat pada akhir pekan yang merupakan upaya memanfaatkan waktu guna mempererat silaturahmi. Perkemahan keluarga menjadi salah satu alternatif yang saat ini mulai diminati masyarakat perkotaan. Selain dapat menjaga kekompakan, juga memberi edukasi khususnya pada anak-anak tentang pengenalan alam dalam pelestarian lingkungan di masa mendatang. Berlokasi di Desa Durian, Kecamatan Sebinge atau sering disebut dengan Namu Sira-Sira, Kabupaten Langkat, kawasan perkemahan ini dapat ditempuh dengan kendaraan dalam waktu 1,5 jam dari pusat kota Medan. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi tidak mengeluarkan biaya yang tidak begitu besar. Menjadi keasikan tersendiri bila liburan bersama keluarga dengan mendirikan perkemahan di Explore Sumatera Camp Namu Sira-Sira. Lokasi bernuansa alam dikelilingi hijauan pepohonan dan aliran sungai Bingai dengan jarak yang tidak jauh. Pengunjung dapat beraktivitas berbagai kegiatan mulai dari mendirikan tenda bersama, memasak, bermain musik, bermain api unggun, serta dapat mengitari sejuknya air sungai dengan menggunakan perahu karet. Wisata arung jeram atau rafting, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam yang sejuk di antara bermacam corak warna bebatuan besar dengan aliran sungai yang cukup aman bagi keluarga. Salah seorang pengunjung, Diar Astelito, mengatakan bahwa sudah sering berkunjung ke Explore Sumatera Camp dan menjadi pilihan bagi keluarganya berlibur menikmati keindahan alam Namu Sira-Sira dengan berkemah. Wisata arus deras, air, olahraga, arung jeram, bisa juga untuk keluarga, itu aja. Untuk jalannya, kondisi jalan kemari? Alhamdulillah 50% bagus. Sisanya ya dipermudah aja nanti, ya kan? Jarak Medan kemari berapa lama? 1 jam 15 menit.
Sementara itu, Namu Sira-Sira menjadi salah satu pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berwisata, memiliki pemandian air sungai yang bersih serta alamnya sangat asri dan dapat berkemah bersama keluarga. Pemirsa, jika Anda ingin mencoba wisata yang menguji adrenalin, tidak ada salahnya untuk mencoba merasakan arung jeram. Ya, sambil menikmati suasana alam yang masih asri dan udara yang sangat segar, dipastikan akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisata arung jeram ini berada di Desa Kapras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Dengan mengarungi derasnya hulu Sungai Wampu, dipastikan nyali para pengunjung akan terpacu. Bagi para wisatawan pemula dalam dunia arung jeram, tidak perlu khawatir karena akan dipandu instruktur yang sangat handal dan terlatih sehingga kenyamanan dan keamanan dalam mengarungi arus sungai akan terjamin. Selain itu, bagi pemula, rute atau jalur yang dilalui adalah jalur pemula dan tetap melintasi deburan air yang bertabur sehingga uji nyali masih tetap tertantang. Untuk jalur pemula, para wisatawan hanya dianjurkan mengarungi sungai sepanjang 5 km dengan debit air atau deburan air yang bervariasi dengan waktu 3 jam. Sedangkan jalur hobi atau bagi yang sudah mahir dapat mengarungi derasnya arus sungai selama 1 hari penuh. Para wisatawan tidak perlu merogoh kocek yang sangat dalam karena wisata arung jeram di Desa Kapras ini masih perlu promosi sehingga bisa dikenal oleh para wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Saat mengarungi arus sungai, para wisatawan akan disuguhkan dengan air panas belerang langsung dari aliran tanah karo dan pemandangan unik batu besar dengan bentuk helikopter. Dan biasanya para wisatawan langsung mengabadikan dengan berfoto selfie. Camat Kutambaru David Helgot Pardede mengatakan, jika ingin menguji nyali khususnya arung jeram, maka Kabupaten Langkat adalah lokasi yang sangat tepat. Karena derasnya arus sungai sangat menantang dan dipastikan panorama alamnya sangat indah dan mempesona. Ini kita tadi sudah sama-sama mengarungi arung jeramnya tadi dari Desa Kapras. Itu upaya yang kami laksanakan dari pihak kecamatan, tentu saja dengan media promosi, salah satunya dengan mengundang media untuk melakukan peliputan dan juga merasakan sendiri sensasi untuk wisata arung jeramnya tadi. Harapan saya tentu saja dengan sesuai dengan visi misi Bapak Bupati yang salah satu visinya itu adalah untuk meningkatkan pariwisata di daerah. Salah satunya yang kita lewati tadi, tentu saja kami juga harapannya akses jalan, kemudian transportasi dan juga pusat informasi akan dibangun di sini dan juga didukung oleh dinas-dinas terkait termasuk Dinas Pariwisata. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Pada perayaan Hari Besar identik dengan penyuguhan makanan, baik makanan nasi beserta lauknya maupun kue khas kesukaan yang akan disuguhkan kepada tamu. Iya, beragam kue pun disuguhkan saat Lebaran. Seperti di Tanjung yang merupakan wilayah khas Melayu, kue yang disuguhkan salah satunya adalah kue rasidah. Sajian kue khas Melayu tersebut tentunya tidak bisa dibuat oleh orang biasa. Salah satu pembuat kue khas suku Melayu adalah Aca yang sudah memiliki keahlian membuat kue dari warisan keluarga. Tidak tanggung-tanggung, omset pembuatan kue khas suku Melayu ini dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah, khususnya di momen perayaan hari-hari besar keagamaan. Aca merupakan warga Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang sudah membuat kue khas suku Melayu sejak dari orang tuanya. Usaha kue khas ini sudah berjalan sejak dari sang nenek, turun ke orang tuanya dan hingga kini masih dilestarikan demi perekonomian keluarga serta menjaga nilai sejarah suku Melayu. Kecintaannya terhadap tradisi Melayu membuat anak kedua dari 3 bersaudara ini meracik beraneka ragam kue khas Melayu Langkat. Beraneka ragam kue tersebut diantaranya jandam leleh, kue rasidah, kue cantik manis, kue dadar, kue bangkang, kue dan bubur pedas. Tidak tanggung-tanggung, ribuan kue khas Melayu dibuatnya setiap hari dengan memanfaatkan puluhan pekerja yang terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu yang merupakan warga sekitar. Lulusan sarjana pendidikan agama ini sudah sejak lama melakoni pekerjaan sebagai pembuat kue dari 3 generasi turun-temurun. Pembeli kue miliknya tidak saja di daerah Tanjung Pura dan Kabupaten Langkat, namun juga dari kota Medan yang berdatangan ingin merasakan kue bernuansa khas daerah Melayu Langkat. Pada perayaan Hari Besar Keagamaan, pesanan kue khas suku Melayu Langkat terus berdatangan. Karena sebagian besar masyarakat merayakan dengan menyediakan makanan yang bervariasi di rumahnya.
Aca, sang pemilik usaha kue Melayu tersebut mengatakan pembuatan kue ini sudah dari tahun 90-an dan di tangannya merupakan generasi ketiga demi meneruskan usaha warisan keluarga. Usaha kue khas suku Melayu ini harus terus dipertahankan karena mayoritas masyarakatnya adalah suku Melayu. Di tahun 90-an dan alhamdulillah nih saya di generasi ketiga karena dari sebelumnya dari Andung dan ibu saya dan sekarang saya yang pegang. Alhamdulillahnya kayak gitu. Melayu nih? Iya. Nah jadi kan di sini itu mayoritasnya itu orang Melayu. Khas Melayu, sejarah Melayu tetap terpelihara meski lewat menjajakan kue. Ya pemirsa, informasi terkait kue khas Melayu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.